puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan sukacita. Kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlu.
Jangan lihat kiri kanannya. Fokus sama Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan. Ayo bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Yesus. Yuk bilang sama Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah, rancangan indah terjadi di hidup kami Tuhan. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami. Tuhan Yesus, kami semua percaya Yesus mengasihi Indonesia. Yesus mengasihi setiap orang yang tinggal di Indonesia. Semua bangsa Indonesia ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Indonesia. Tuhan Yesus mau sembuhkan Indonesia. Semua yang sakit, semua yang berbeban berat, semuanya Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus mau lindungi dan Tuhan Yesus mau bawa ke masa depan yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyafaat, berdoa memberkati pemimpin negara kami, Bapak Jokowi Widodo dan Bapak Wakil. Amin. Yesus, kau berikan hikmat yang berasal daripadamu. Kau berikan hikmat memimpin Indonesia. Takut akan Tuhan ada di hati kami. Tuhan Yesus memimpin Indonesia dengan jujur, adil, dan penuh kasih sayang yang kau ajarkan kepada mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota kami dan provinsi kami Riau. Yesus menyayangi provinsi Riau. Yesus memberkati provinsi Riau, terutama kota Pekanbaru. Yesus lawan semua yang sakit. Yesus semua yang dalam masalah. Tuhan Yesus bantu. Tuhan Yesus berikan keamanan. Tuhan Yesus berikan perlindungan. Kota kami Pekanbaru aman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kau juga berkati pemimpin kota Pekanbaru, Bapak Syamsuar dan Bapak Edi Nasution. Tuhan Yesus berikan hikmat, Tuhan Yesus berikan roh takut akan Tuhan, sehingga memimpin kota kami dan memimpin provinsi kami dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk memimpin gereja kami, Opa Niko dan wakil-wakilnya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan hikmat, Tuhan Yesus berikan berkat dan perlindungan untuk Opa Niko, wakil-wakilnya beserta keluarga mereka. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan perlindungan. Engkau berkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati juga pemimpin gereja kami, Opa Gede Widiada dan wakil. Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat memimpin gereja, memberikan roh takut akan Tuhan di hati pemimpin kami. Biarlah gereja kami Tuhan dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan. Kami selaras dengan hati-Mu Tuhan. Kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Yesus, Kau juga berkati kakak-kakak sekolah, berkati Kak Gimin dan Kak Ruslin. Kau berikan hikmat, Kau berikan juga kekuatan, kesehatan. Kau berkati juga Tuhan keluarganya. Kau berikan perlindungan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Kau dekatkan pada orang-orang yang baik hati. Kau berkati di setiap aspek kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, keluarga kami, kakak adik kami. Tuhan Yesus, Kau yang sertai keluarga kami di dalam nama Yesus. Yesus, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan, Kau sertai, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kasih sayang Tuhan antara anggota keluarga. Kau berkati orang tua kami dengan finansial yang baik Tuhan. Kau berkati hati yang mau mendidik anak-anak sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyafaat. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lindungi mereka supaya mereka mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan. Juga berkati Kak Serena yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak. Dalam Yesus kami doa. Amin. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah hari ini ya. Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Rubah-rubah kecil. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kidung Agung 2 ayat 15 dan 16. Nah, adik-adik, siapa yang suka makan buah? Ada yang jawab, saya kak. Saya kak. Lalu buah apa yang paling kalian sukai? Ada yang jawab nih, anggur kak, mangga kak, pepaya kak. Wah, rupa-rupanya semua suka makan buah ya. Nah, sekarang dengerin kakak. Kakak punya gambar kebun buah. Kira-kira ini kebun buah apa ya? Itu mah kebun bunga kak, karena nggak ada buahnya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang kebun buah ini. Semua duduk yang manis ya. Adik-adik, sebenarnya ini adalah kebun anggur. Tapi ini adalah kebun anggur yang sedang berbunga. Wah, pemilik kebun anggur ini senang sekali. Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, dari mulai banyak biji anggur, lalu dipilih dan ditanam. Tanahnya digemburkan, dicangkul. Cangkul yang dalam menanam jagung. Anggur di kebun kita. Lalu diberi pupuk dan diairi. Maka sekarang kebun anggur ini mulai berbunga. Adik-adik perlu tahu loh, sebuah pohon buah yang baik dan sehat seharusnya menghasilkan buah yang baik dan manis. Sedangkan pertumbuhan sebuah pohon buah yang dikatakan tidak sehat apabila tidak menghasilkan buah. Tukang kebun yang mahir dan berpengalaman mengerti bahwa salah satu cara untuk mengatasi keadaan yang tidak sehat dari pertumbuhan pohon tersebut adalah dengan cara menyakiti pohon buah tersebut. Beberapa cara menyakiti pohon buah yang tidak berbuah adalah: pertama, memutuskan daun-daun sehingga banyak daun yang terlepas. Yang kedua, jatah airnya dikurangi. Yang ketiga, batang pohon dilukai, bahkan terkadang dipaku. Dan setelah itu tanahnya digemburkan kembali dengan cara dicangkul dan diberi pupuk secukupnya. Tidak boleh berlebihan, tapi secukupnya. Ada kemungkinan pada waktu dicangkul ada akar-akar pohon yang ikut tercangkul. Dan setelah peristiwa disakiti tersebut, maka tak lama kemudian pohon tersebut akan berbunga dan menghasilkan buah-buah yang baik, manis, dan sedap rasanya. Wah, sekali lagi sang tukang kebun bernafas lega. Setelah sekian lama dijaga dan dipelihara, kebun anggur ini mulai berbunga. Nah, adik-adik,
Sampai di sini kakak mau tanya, apakah setelah ini sang tukang kebun boleh beristirahat? Tidak lagi menjaga dan memelihara kebun anggur ini. Kan sudah berbunga kak, ngapain lagi dijaga dan dipelihara? Kan tinggal tunggu berbuah aja kan kak? Adik-adik, kebun anggur ini harus dijaga dan dipelihara. Sebab kebun anggur ini belum berbuah loh. Loh, kenapa sih kak kebun anggur ini harus tetap dijaga dan dipelihara? Ini jawabannya. Lihat, ini adalah rubah-rubah kecil. Binatang-binatang ini adalah perusak kebun-kebun anggur loh. Baru dengar ya binatang rubah itu. Rubah masih satu keluarga dengan anjing dan serigala. Jadi jangan heran kalau hewan ini mirip dengan anjing dan serigala. Tetapi ukuran mereka berbeda. Tubuh rubah lebih kecil dan ringan daripada kedua keluarganya tadi. Rubah punya tempat tinggal yang sama, yakni rumah di dalam tanah. Kalau sampai kebun anggur ini dirusak oleh rubah-rubah itu, pasti jadinya seperti ini. Kebun anggur jadi rusak. Kebun anggur yang rusak akan ditumbuhi oleh ilalang dan semak duri loh. Akhirnya tidak berguna dan tinggal dibakar doang. Jadi binatang-binatang ini harus ditangkap dan diusir, dibuang jauh-jauh dari kebun anggur. Supaya apa adik-adik? Supaya kebun anggur bisa berbuah lebat seperti ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati dan hidupnya? Kakak tidak melihat kalian di rumah, tapi Tuhan melihat kesungguhan adik-adik. Menjadi pertanyaan kakak, bagaimana dengan buah roh dalam kehidupan kalian? Apa buah roh itu kak? Mari kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah roh. Punya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Caranya bagaimana ya kak? Kita harus menjaga kebun anggur kita dari rubah-rubah kecil yang membuat kebun anggur rusak. Beberapa rubah kecil bisa diartikan sebagai tontonan yang tidak berkenan, bacaan porno, rokok, pergaulan yang tidak baik, marah-marah, gampang emosi, dan masih banyak perbuatan jahat lain. Nah, hari ini kita belajar supaya kita anak-anaknya Tuhan menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, siapa yang mau menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan? Siapa yang mau menjaga kebun anggurnya sehingga menghasilkan buah roh di kehidupan kita? Siapa
yang mau menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir. Kalian ambil keputusan, ambil sikap yang sungguh-sungguh. Bukan lagi untuk main-main. Sekalipun masih kecil, masih anak-anak, kita bisa sungguh-sungguh loh. Mari papa mama berdoa untuk anak-anak kita. Bagaimana kehidupan anak-anak nanti, bagaimana mereka menghadapi dunia yang semakin jahat, bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman mereka, bagaimana mereka berani hidup, menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, atau mereka akan ikut-ikutan dengan yang jahat. Ini tugas papa mama berdoa, mengingatkan dan menjadi teladan hidup buat anak-anak. Ini juga tugas kami, kakak-kakak pelayan anak, untuk berdoa dan membimbing anak-anak di ibadah anak. Mari kita berdoa bersama-sama untuk generasi ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus di Geri 12, walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kami mau mulai dari kecil, Roh Kudus membimbing kami di dalam kehidupan kami, menjaga kami, menyertai kami dari kecil, dan mengajari kami supaya hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga kami mau sebagai papa mama ya Tuhan Yesus, kami mau membimbing anak kami ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam membimbing anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini.
Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta